video ini, saya akan membahas Google Docs sebagai salah satu aplikasi pengelola kata yang sering kita gunakan, terutama untuk mengerjakan tugas kuliah. Google Docs cukup populer karena mudah digunakan, gratis, dan bisa diakses di mana saja. Di video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengenalan Google Docs, tampilan dan fitur dasarnya, cara membuat dokumen yang rapi, fitur kolaborasi, sampai beberapa tips supaya kita bisa lebih produktif. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk membuat dokumen seperti makalah, laporan, proposal, atau surat resmi. Salah satu kelebihan Google Docs adalah dokumennya dapat tersimpan otomatis, jadi kita tidak perlu takut filenya hilang. Nah, untuk membuka Google Docs sendiri, kita cukup masuk ke browser dan mengetik docs.google.com atau seperti saya, langsung dari Google Apps lalu mengklik dokumen. Nah, di sini telah tersedia beberapa template yang dapat digunakan teman-teman sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini saya akan menggunakan blank dokumen. Kita bisa melihat tampilan utama atau interface dari Google Docs. Nah, kita akan membuat judul dokumennya. Misalnya kita membuat judulnya tutorial menggunakan Google Docs. Nah, di bagian atas terdapat menu seperti File, Edit, Insert, dan Format. Menu-menu ini digunakan untuk mengatur secara keseluruhan. Nah, di bawahnya ada toolbar yang berisi pengaturan teks seperti jenis dan ukuran huruf, bold, italic, underline, pengaturan spasi, dan perataan paragraf. Selanjutnya, bagian tengah layar merupakan area kerja tempat kita mengetik dan menyusun isi dokumen. Tampilan Google Docs cukup sederhana sehingga mudah dipahami, bahkan bagi pengguna baru. Next, formatting dokumen agar rapi dan profesional. Nah, itu kita dapat memilih fontnya. Di sini saya menggunakan Times New Roman. Nah, ini ada ukuran font. Jika teman-teman ingin nambah atau mengecilkan ukurannya, tinggal mengklik plus dan minus ya teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya ada formatnya line spacing, biasa digunakan itu 1,5 ya teman-teman, atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, untuk judul dan subbab, Google Docs menyediakan fitur heading. Heading 1 biasanya digunakan untuk judul utama, sedangkan heading 2 digunakan untuk subjudul. Kita bisa mengatur perataan teks seperti rata kiri, rata tengah, atau rata kanan agar tampilan lebih enak dibaca. Selain itu, Google Docs menyediakan fitur bullet numbering untuk membuat daftar poin. Next, jika ingin mengatur ukuran kertas dan margin, kita bisa masuk ke menu File, lalu pilih Page Setup. Kita juga bisa menambahkan header atau footer, misalnya untuk menyusulkan judul dokumen atau nomor halaman. Nah, di sini saya memilih potret, ukuran kertasnya A4. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Next, fitur kolaborasi Google Docs. Nah, dokumen bisa dibagikan dengan cara klik tombol share di bagian atas, lalu bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat atau mengedit dokumen tersebut. Nah, kemudian ada fitur history yang bisa digunakan untuk melihat riwayat perubahan dokumen dan mengetahui siapa saja melakukan pengeditan. Google Docs juga memiliki fitur komentar yang bisa digunakan untuk memberi masukan tanpa mengubah isi dokumen. Fitur ini sangat membantu, terutama saat mengerjakan tugas kelompok.
Nah, tips produktivitas menggunakan Google Docs. Kita bisa menggunakan shortcut keyboard seperti Ctrl B untuk bold, Ctrl I untuk italic, dan Ctrl Z untuk mengembalikan kepada kondisi sebelumnya. Google Docs juga menyediakan fitur voice typing yang memungkinkan kita mengetik menggunakan suara. Selain itu, tersedia berbagai template dokumen yang seperti saya tunjukkan di awal tadi. Next, kita ke praktik atau studi kasusnya. Di sini saya ingin membuat modul pembelajaran ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin ukuran fontnya lebih besar, kita klik plus atau sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, itu saya ngeklik bold juga. Nah, untuk mempermudah, saya ingin membuat template-nya dengan Ctrl V. Nah, jika teman-teman ingin menggantinya, misalnya membuat yang identitas modul menjadi huruf miring sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ngubah warnanya, misalnya jadi warna merah. Nah, apabila teman-teman ingin mengubah format paragrafnya, kita bisa klik rata kanan kiri atau rata kiri atau rata tengah sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya juga membuat contoh lagi. Nah, saya mau ngebold tujuan pembelajarannya. Nah, ngebuat garis bawah juga. Nah, apabila teman-teman ingin membuat bentuk poin, bisa langsung ke bullet atau numbering ya teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, apabila teman-teman ingin mengembalikannya, yang terhapus cukup Ctrl Z saja. Nah, Ctrl A untuk memilih semua teks, lalu ingin ngeganti-ganti tipe fontnya juga bisa. Nah, cukup sekian tutorial menggunakan Google Docs-nya. Saya akan memberikan contoh selanjutnya. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh studi kasus undangan resmi dengan mail merge. Nah, undangan ini tidak hanya ditujukan untuk satu orang, tetapi untuk beberapa penerima. Oleh karena itu, saya akan menggunakan fitur mail merge agar undangan bisa dibuat secara otomatis dan lebih efisien. Nah, kenapa sih pakai mail merge? Nah, untuk mempermudah, saya telah membuat template. Nah, di sini kita pertama-tama merapikan teksnya dulu. Kita buat spasinya 1,5. Nah, kita masuk ke menu extension, lalu mail merge, lalu kita klik start. Nah, di sini akan muncul. Nah, sebelumnya saya telah membuat satu file dari spreadsheet yang akan memudahkan kita. Nah, apabila ingin mengubahnya, kita cukup ngeblok. Misalnya nama mahasiswanya, lalu kita pilih nama mahasiswa dan add. Nah, begitu seterusnya. Kita ngeblok hari dan tanggal. Terus kita pilih hari dan tanggal, terus add. Begitu seterusnya sampai jam.
nama dosen, jabatan, universitas, nomor telepon. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan undangan via Gmail kepada mahasiswa penerimanya. Nah, undangan tersebut akan terkirim masing-masing kepada Gmail yang telah saya buat di spreadsheet tadi.